Halo, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, karena ini merupakan video pertama saya di YouTube, maka lebih baik saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Deva Putra Setiawan dari Universitas Diponegoro, Semarang, program studi statistika S1. Dan di saat video ini diupload, saya merupakan mahasiswa semester 5 S1 di Prodi Statistika. Dan rencana saya di video kali ini saya akan membahas mengenai modul praktikum. Jadi ini adalah modul yang bisa dibilang saya generate sendiri atau buat sendiri, dan ini sebenarnya ditujukan untuk semua peserta asistensi praktikum analisis regresi di prodi saya, yaitu mahasiswa semester 3. Dan saya akan menjelaskan secara garis besar isi dari modul ini dan yang saya akan bahas di video ini, yaitu yang pertama teori dasar dari analisis regresi linier sederhana, kemudian sintaks dasarnya menggunakan software R, dan kemudian ada nanti penjelasan sedikit mengenai GUI R nya. Buat yang belum tahu mengenai GUI itu, sebenarnya merupakan ya ibarat kita punya sebuah mungkin makanan, jadi GUI itu yang akan mengemas makanan tersebut jadi lebih menarik gitu. Dan ini langsung ke yang pertama, pembahasan pertama ini mengenai teori dasarnya terlebih dahulu. Jadi yang pertama ini ada estimasi koefisien, kemudian nanti ini ada penurunan rumusnya, kemudian ada asumsi yang harus dipenuhi dalam analisis regresi linier sederhana, kemudian uji asumsinya juga ya ada di sini, udah saya tambahkan, dan beberapa penjelasan detail. Kemudian uji kecocokan model dan signifikansi parameter. Nah, itu untuk teori dasarnya. Jadi mulai dari awal, aku nggak akan menjelaskan semuanya, tapi mungkin secara rinci di bagian yang paling penting aja. Jadi yang pertama, kalau kita mengestimasi koefisien regresi beta 0 dan beta 1, awalnya itu kan misalkan kita memiliki sebuah himpunan data gitu kan. Jadi himpunan data yang menurut kita ini cenderung mendekati pola penyebarannya linier gitu. Jadi kita punya data, kemudian kita melakukan pemodelan pada datanya. Jadi kurang lebih seperti itu. Dan pemodelan ini tentunya didasarkan pada rumus dasar persamaan linier, dan pastinya udah belajar mengenai persamaan linier di matematika SMA ataupun di instansi sekolah yang lain. Jadi pada persamaan linier itu kan dasarnya mungkin A ditambah BX gitu kan, A ditambah BX, di mana X-nya ini kan merupakan nilai observasi X ya. Dan kalau pada analisis regresi linier sederhana ini kan X-nya merupakan kita sebut sebagai variabel independen atau variabel yang tidak terikat. Sedangkan Y-nya itu ordinatnya. Di sini ordinatnya ini merupakan variabel yang terikat pada X. Sebenarnya masih bisa banyak dijelaskan mengenai konsep dasar atau teori dasarnya, yaitu kan kalau misalkan yang udah belajar di analisis regresi sebelum UTS itu kan diajarkan mengenai bisa dibilang konsep dari model linier ini kan, yaitu mulai dari probabilitas bersyarat Y dari X, maksudnya Y bersyarat X, di mana Y-nya itu muncul ketika X-nya sekian gitu kan.
Itu dasarnya. Nah, kemudian dari pemodelan tersebut kita memiliki fungsi persamaan, fungsi atau persamaan seperti ini. Jadi Y-Top P itu bisa diestimasi dengan beta 0 ditambah beta 1. Ini kan sama aja seperti A-nya itu beta 0 tadi kan. B-nya itu beta 1. Ini kan. Nah, ini kan fungsi persamaan linear, fungsi atau persamaan linear. Dan udah ada pembuktiannya secara statistik juga. Untuk ekspektasi dari beta 0 itu sudah bisa dikatakan sebagai pendekatan dari beta 0. Jadi ekspektasi dari B0 ini sudah dapat dikatakan merupakan pendekatan yang akurat terhadap beta 0. Jadi pembuktiannya ada di modul milik dosen. Kemudian ini aku jabarkan ya beberapa rumus penting yang nantinya akan digunakan baik untuk uji kecocokan model maupun uji asumsi. Dan yang paling penting di sini adalah error atau residualnya. Jadi nilai error atau residual ini yang akan kita pakai terus-terusan pada analisis regresi linear sederhana. Dan kalau misalkan kita menggunakan metode ordinary least square, jadi yang mungkin masih belum paham mengenai ordinary least square ini adalah metode yang sebenarnya dasarnya juga dari matematika. Jadi kalau misalkan ada sebuah fungsi, kita akan mencari nilai minimum dari fungsi tersebut, maka kita harus mencari suatu koefisien yang dapat meminimumkan fungsi tersebut. Jadi dari ordinary least square ini kita akan berusaha untuk meminimumkan error. Ya, kita tahu sendiri bahwa error itu ya sesuatu yang diharapkan tidak terjadi gitu kan kalau dalam analisis. Jadi kita berusaha untuk meminimumkan jumlah kuadrat sesatan atau jumlah kuadrat error. Nah, kalau misalkan di waktu mungkin di kalkulus, di mata kuliah kalkulus, itu kan diajarkan bahwa jika kita akan meminimumkan suatu fungsi, maka kita harus menurunkan ya terhadap koefisien atau variabel yang berpengaruh terhadap fungsi tersebut. Jadi karena kita di sini akan mencari nilai B0 dan B1 yang dapat meminimumkan fungsi ini, ya, fungsi yang aku blok ini. Fungsi error kuadrat, fungsi jumlah error kuadrat, kita akan meminimumkan nilai fungsi tersebut. Maka kita harus menurunkan secara parsial terhadap B0 dan B1. Ini dan kemudian ini, dan ini udah aku turunkan untuk rumusnya, jadi kalian tinggal substitusikan aja nilainya. Nah, ini kalian bisa mungkin stop videonya di bagian sini, dan kemudian bisa di stop lagi di bagian sini. Nah, sampai ke sini itu pada dasarnya nanti yang kita cari itu B1-nya terlebih dahulu, kemudian baru B0. Dan di bagian sini yang aku blok ini ada yang cukup penting, yaitu dari awal sini kita kalikan pembilang dan penyebutnya dengan N. Jadi ini yang aku lakukan sah-sah aja. Kita kalikan pembilang dengan N, penyebut dengan N. Kan sama saja kita mengalihkan fungsi atau persamaan tersebut dengan 1. Jadi sah-sah aja. Maka dari itu nanti didapatkan bentuk seperti ini ya. Nah, kenapa nggak bentuk yang ini aja? Karena bisa dibilang ini kurang efektif gitu kalau untuk perhitungan. Karena apa? Di situ kita harus menghitung Y-bar. Kita harus menghitung mean dari Y, mean dari X, jumlahan dari X, jumlahan dari X, jumlahan dari Y kali X, jumlahan dari X kuadrat. Nah, sedangkan kalau kita lebih sederhanakan lagi, kita hanya cukup menghitung 3 buah statistik ya, 4 lebih tepatnya, yaitu sigma YX, sigma X kuadrat, sigma Y, sigma X. Jadi lebih efektif dari yang sebelumnya.
Dan kemudian ini yang paling penting dari analisis regresi linear sederhana. Tadi aku bilang di awal bahwa kalau kita udah punya data, kita bisa lakukan pemodelan. Nah, si model ini kan kita peroleh dengan mengestimasi nilai B1 dan B0 gitu ya. B0 dan B1. Kita bisa mengestimasi sehingga kita dapat fungsi atau persamaan linear. Kita modelkan. Nah, dari model ini, garis miring ini kan kita memperoleh selisih atau error antara model tersebut dengan data aslinya. Nah, yang bulat-bulat ini kan data aslinya. Kita peroleh errornya kan otomatis. Nah, ini yang aku garis-garis ini adalah nilai errornya. Jadi tarik garis vertikal seperti ini adalah nilai errornya dari masing-masing data aktual ataupun data observasi. Nah, tadi kita harus memenuhi asumsi terlebih dahulu. Jadi setelah melakukan pemodelan, kita memperoleh nilai error, memperoleh fungsi atau modelnya udah kita peroleh. Kita uji asumsi apakah dia memenuhi asumsi atau tidak. Karena sebenarnya aku jelaskan secara singkat aja. Ketika kita sudah memenuhi asumsi dari suatu analisis, maka uji untuk modelnya, maksudnya tadi kan kita memperoleh model. Nah, kita akan menguji model tersebut apakah modelnya cocok atau tidak, apakah modelnya berpengaruh signifikan atau tidak terhadap datanya. Nah, konsekuensi dari memenuhi asumsi ini, maka uji yang kita lakukan tadi itu akurat atau bisa dikatakan dapat dipercaya ujinya. Nah, kemudian yang paling penting di analisis regresi linear sederhana, dan mungkin di beberapa regresi yang melibatkan statistik, maksudnya melibatkan error, pastinya akan dasarnya dimulai dari error yang berdistribusi normal independen. Jadi errornya itu harus kita asumsikan, atau error dari modelnya itu harus berasumsi berdistribusi normal dan independen. Nah, dengan mu-nya itu 0, sigma kuadratnya itu suatu konstanta. Jadi sigma kuadratnya itu cenderung konstan, mu-nya itu mendekati 0. Jadi kurang lebih seperti itu. Dan kalau dalam analisis regresi linear sederhana ini ada 4 buah asumsi yang harus kita penuhi, yaitu normalitas, linearitas, homoskedastisitas, dan non-autokorelasi. Nah, semuanya ini berangkat pada kasus NID ini ya. Normalitas tadi kita harus memiliki model yang sudah memenuhi asumsi distribusi normal. Jadi errornya tadi harus berdistribusi normal, maka asumsi normalitas otomatis terpenuhi. Kenapa harus berdistribusi normal? Yang dimaksud errornya berdistribusi normal di sini adalah nilai-nilai error ini nantinya akan, kalau kita misalkan buat suatu histogram dari nilai errornya, maka bila kita cari fungsi densitasnya, dia akan menyebar secara normal gitu. Jadi bisa dikatakan error-errornya nanti ini, data errornya atau residualnya akan berdistribusi secara normal. Kemudian linearitas ini asalnya dari nilai harapan dari error. Kemudian homoskedastisitas itu dari variansi error, non autokorelasi itu dari kovariansi error ke I dan error ke J, di mana I tidak sama dengan J. Pada perkuliahan StatMat kan sudah diajarkan mengenai nilai harapan, variansi, kovariansi, korelasi, dan tentunya kalian sudah cukup paham ya seharusnya. Dan
Aku jelaskan secara singkat aja. Untuk nilai harapan yang dimaksud di sini, nilai harapan dari errornya ini, kalian masih ingat bahwa rumus nilai harapan dari suatu variabel adalah seperti ini ya. 1/n dikali penjumlahan semua datanya. Atau bisa dikatakan nilai harapan ini kan rata-rata dari variabel yang kita cari. Dari variabel random yang kita cari. Variabel random yang dimaksud adalah errornya. Jadi tadi kan diasumsikan bahwa mu-nya ini harus sama dengan 0 atau mendekati 0 atau mengaproksimasi nilai 0. Nah, sifat linier ini adalah si nilai errornya ini kalau misalkan kita jumlahkan gini. Kan tadi aku membuat seperti ini ya. Tuh, ada error. Itu kalau kita jumlahkan, ini kan aku tunjuk di sini, ini kan pastinya bernilai negatif errornya. Karena error itu kan y dikurangi y top. Nah, sebentar aku tunjukkan supaya lebih jelas. Nah, error ini y dikurangi y topi. Y yang dimaksud di sini data aktual atau data observasi yang kita miliki, data aslinya, data real. Y topi ini data prediksinya. Jadi kita menyelisihkan antara data observasi dengan data prediksi kita. Nah, di sini kalau aku kurangi nih ya, di bagian sini itu kan aku mendapatkan nilai y min y topinya itu negatif, udah pasti negatif ya, karena y topinya berada di atas y. Nah, kemudian kalau misalkan di sini aku peroleh pasti positif. Nah, kalau misalkan modelnya benar-benar bagus dan data yang kita miliki itu emang benar-benar menyebar secara linear, maka asumsi linearitas ini akan terpenuhi. Yaitu ketika kita menjumlahkan positif negatif semua nilai errornya, maka akan besar kemungkinannya kita memperoleh nilai error yang mendekati nilai rata-rata error yang mendekati 0. Nah, kemudian untuk variansi dari errornya. Nah, jadi asumsi homoskedastisitas yang dimaksud di sini, kalau misalkan kalian ingat uji homogenitas varian, yaitu kan uji yang membandingkan dua buah sampel yang dimaksud harus maksudnya apakah kita ingin tahu apakah dua buah variabel yang dimaksud tersebut memiliki variansi yang sama atau tidak. Nah, berangkat dari uji tersebut dan kemudian dari sini kita harus tahu bahwa model yang kita peroleh itu apakah masing-masing errornya itu konstan atau tidak. Jadi aku akan berikan gambaran secara visualnya. Sini misalkan kita punya data seperti ini. Nah, kemudian punya model begini. Maka kalau kondisinya seperti ini, kita modelkan dengan linear. Kan linear tidak bisa bengkok-bengkok kan. Linear ya garis lurus saja gitu. Nah, kita tarik errornya begini. Ini nilai errornya. Nah, ini keragaman dari semua nilai errornya ini nggak bisa kita langsung mengasumsikan bahwa dia itu konstan. Karena apa? Karena di sini terdapat peningkatan. Di sini terdapat peningkatan nilai error. Nah, maka dari itu untuk model yang baik harus memiliki nilai error yang konstan atau seperti ini. Nah, ini kan cenderung konstan. Walaupun ada selisih yang berbeda sedikit demi sedikit gitu. Tapi cenderung konstan. Nah, kalau misalkan kondisinya seperti ini, maka model yang baik ya otomatis mungkin model kuadratik atau model nonlinear lainnya gitu. Nah, model seperti itu kan jauh lebih baik untuk memprediksi data yang seperti itu. Jadi itu untuk
asumsi homoskedastisitas. Kemudian non autokorelasi ini asalnya dari kovariansi. Jadi ini cukup sederhana. Kalau misalkan kovariansi dari dua buah variabel itu bernilai 0, maka kita dapat mengatakan bahwa dua buah variabel tersebut saling independen. Atau ketika korelasinya sama dengan kovariansinya sama dengan 0, maka akan berpengaruh pada korelasi. Korelasinya, kalian harus ingat bahwa rumus korelasi Pearson yang udah diajarkan di StatMat itu kan kovariansi dari dua buah variabel dibagi dengan akar dari variansi variabel yang pertama dikali variabel yang kedua. Misalkan ini x, y gitu kan. Variansi dari x, variansi dari y. Nah, kapan dikatakan memiliki korelasi yang kuat, yaitu ketika mendekati -1 ataupun mendekati 1 gitu kan. Nah, kapan dikatakan memiliki korelasi yang remah, yaitu ketika mendekati 0 gitu kan. Yaitu asalnya juga dari kovariansinya ini. Ketika kovariansinya mengaproksimasi nilai 0 atau bahkan kovariansinya itu 0, maka dapat dikatakan tidak ada hubungan sama sekali antara x dan y. Nah, begitu juga berpengaruh ketika kita menguji pada residualnya, EI dan EJ, di mana I-nya itu tidak boleh sama dengan J. Maksudnya misalkan kita punya error 1, error 2, error 3, hingga error ke n gitu misalkan. Dan begini. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, kita ingin tahu bahwa apakah error pertama mempengaruhi error kedua mempengaruhi error ketiga, atau sebaliknya error kedua mempengaruhi error pertama, error ketiga mempengaruhi error kedua, dan seterusnya. Kita ingin mengetahui apakah ada korelasinya antara error 1 dan error 2. Maka dari itu, asumsi yang paling dasar adalah kovariansinya sama dengan 0 jika kita ingin berharap bahwa tidak ada hubungan antara error 1 dan error 2. Kenapa harus tidak ada hubungan? Karena ketika error pertama mempengaruhi error kedua mempengaruhi error ketiga, dan seterusnya, ataupun sebaliknya, maka bisa aja hubungan itu misalkan positif. Maka error pertama begini misalkan, ini modelnya. Nah, ini juga sebenarnya searah dengan homoskedastisitas tadi. Misalkan error pertama mempengaruhi error kedua, di mana jika error pertama nilainya sekian, error kedua ini nilainya sekian, akan semakin besar. Dan jika error kedua mempengaruhi error ketiga dan mempengaruhi seterusnya, nilainya akan semakin besar, errornya itu akan semakin besar. Atau mungkin sebaliknya, errornya dari besar ke kecil. Atau bisa juga hubungannya unik gitu, misalkan positif, negatif, semakin besar, positif, kurang lebih seperti itu. Jadi kita berharap antara error yang satu dengan error yang lain itu tidak saling mempengaruhi, maka itu disebut non autokorelasi. Nah, kemudian aku akan membahas uji-uji yang digunakan dalam memenuhi asumsi. Nah, ini juga ada sumber-sumbernya ya, kalian bisa cek, jadi insya Allah bisa dipertanggungjawabkan untuk modul ini. Jadi untuk asumsi normalitas yang pertama itu ada uji visual dan uji formal. Nah, uji visual ini, nah ini udah ada detailnya ya, kalian bisa stop di bagian ini mungkin. Menggunakan ggplot. Jadi secara lebih mudahnya, si ggplot nanti kita akan memplotkan dua buah variabel, yaitu yang pertama kuantil. Sebentar. Oke. Ini ya, kalian bisa lihat di modulnya. Yang pertama itu kuantil. Nah, dan yang kedua itu
nilai errornya. Nah ini key ya, maaf, ini harusnya key atau kuantilnya. Ini benar, kalau ini benar P, jadi kita awalnya mencari probabilitas dulu. Misalkan kita punya 10 data, kita cari P1, P2, P3 sampai P10. Nah ini rumusnya udah ada kok di sini, lebih detailnya. Nah kita udah dapat 10 nilai P. Nah kemudian kita cari nilai kuantilnya. Nah kuantil yang dimaksud di sini adalah kuantil distribusi normal. Nah jadi kita bisa cek melalui mungkin website yang memiliki tabel distribusi normal. Kita bisa cek nilai probabilitas sekian, misalkan 0,05, ternyata nilai Z atau nilai kuantilnya dari distribusi normalnya adalah sekian gitu. Kita bisa cek semuanya. Kemudian setelah kita mendapatkan nilai Q1, Q2, Q3 sampai dengan Qn, ini Q ya seharusnya, kita tinggal plotkan aja nilai errornya 1 sampai 10 misalkan dengan nilai Q-nya. Nanti ya akan ada di sintaksnya ya. Nanti untuk sintaksnya akan lebih kelihatan jelas gitu. Dan untuk uji formalnya di sini aku menggunakan Jar-Quibera. Sebenarnya uji normalitas yang bisa digunakan itu banyak sekali. Tapi yang berdasarkan sumber yang aku baca, kalau misalkan mau menggunakan Shapiro-Wilk itu bisa untuk ukuran sampel yang kurang dari 100. Kolmogorov-Smirnov bisa untuk yang ukuran sampelnya lebih dari 100. Kemudian Lilly Force juga sama dengan Shapiro-Wilk. Dan di sini aku menggunakan Jar-Quibera. Sebenarnya aku menggunakan Jar-Quibera ini karena ini salah satu uji normalitas yang cukup mudah, dan di sini kan ada skewness dan kurtosis. Jadi sekalian kita menangkap sedikit informasi mengenai statistik ini, skewness dan kurtosis. Ini yang cukup mudah dikomputasikan gitu, Jar-Quibera ini. Nah, kalau misalkan skewness, kita di StatMat itu udah belajar mengenai ukuran pengusatan dan ukuran penyebaran. Ukuran pengusatan itu seperti mu maksudnya mean, median. Nah, kemudian ukuran penyebaran itu seperti variansi, standar deviasi, range. Nah, kita juga sebenarnya bisa juga menggunakan berbagai ukuran pemusatan yang mungkin belum dipelajari di StatMat, yaitu skewness dan kurtosis, di mana skewness ini didapatkan dari momen ketiga, kurtosis dari momen keempat. Dan ini ya penjabaran rumusnya. Kalian bisa stop di sini. Dan ini statistik Jar-Quiberanya. Sebenarnya secara gampang kita bisa memahami ini dengan cukup cepat. Gini, untuk skewness itu ukuran kemencengan ya. Jadi kalau misalnya kita punya sebuah distribusi, maksudnya kurva densitas, dan kita punya keruncingan K dari kurva densitas. Nah, untuk distribusi normal, nilai S dan K-nya itu 0. Jadi distribusi patokan untuk nilai skewness dan kurtosisnya itu adalah distribusi normal, di mana S-nya sama dengan 0 dan K-nya sama dengan 0. Nah, kemudian statistik Jar-Quiberanya ini dilandaskan pada nilai S dan K. Logikanya semakin besar nilai S atau mungkin semakin besar nilai K, maka kemungkinan besar nanti nilai JB-nya ini semakin besar nilai S, semakin besar nilai K, maka nilai JB-nya ini akan semakin besar ya. Itu logikanya seperti itu. Dan pengaruhnya apa? Kita lihat di hipotesisnya. Hipotesis 0, residual berdistribusi normal. Nah, kita menolak H0 ketika kondisinya seperti apa? Yaitu ketika JB-nya lebih dari high square kritis atau nilai high square. Nih ya, udah ada rinciannya kok. Nilai high square dengan derajat bebasnya alpha, 2. Maksudnya alfanya itu
taraf signifikansi yang kita gunakan, duanya ini yang dimaksud karena kita regresinya karena kita menggunakan Jar-Gebera, jadi kita menggunakan derajat bebasnya itu 2. Nah, sudah seperti itu, misalkan kita udah dapat nilai JB-nya yang mungkin bisa dikatakan besar gitu kan, otomatis kita nantinya akan menolak H0. Nah, menolak H0 berarti kesimpulannya apa? Residual tidak berdistribusi normal. Nah, tadi kan aku katakan bahwa S dan K untuk distribusi normal itu 0, ya kan? S-nya 0, K-nya 0, maka Jar-Geberanya kecil gitu nilainya. Nah, setelah itu kalau misalkan residualnya itu berdistribusi lain dengan kemencengan yang besar atau keruncingan yang besar, maka otomatis dia dapat dikatakan residualnya tidak berdistribusi normal karena nilai Jar-Geberanya ini akan semakin besar. Gitu, kurang lebih. Kemudian asumsi linearitas tadi udah sedikit dijelaskan. Asumsi linearitas ini pembawaannya dari nilai harapan dari errornya ya, nilai harapan dari errornya. Nah, tapi kan kondisinya errornya itu kan ada banyak. Maksudnya kita melihat mu-nya itu tidak hanya pada beberapa titik gitu. Kita juga melihat mu-nya di titik-titik yang lain kan. Maksudnya rata-rata dari errornya kita juga melihatnya di titik-titik yang lain. Nah, kalau misalkan kita melihat misalkan dari sini sampai segini, itu kan ya bisa dipastikan ya ini udah memenuhi asumsi linearitas. Nah, kalau misalkan ada error yang seperti ini, nah kita mau melihat dari sini sampai sini, tentunya nggak bisa langsung gitu kan, otomatis gitu. Jadi kita harus melihat apakah benar-benar errornya itu konstan pada setiap titik gitu. Nah, kita cukup menggunakan kata kunci di sini, standardize, atau bisa dikatakan standarisasi. Jadi kita harus menstandarisasi residual dan data prediksinya. Kenapa harus distandarisasi? Sebenarnya gini, linearitas ini secara visual nanti kita akan menggambar plot dari data residualnya. Kemudian kita akan menggambar plot, maksudnya dari data residualnya dan prediksinya, di mana absisnya ini itu data prediksinya, ordinatnya atau y-nya itu data residualnya. Nah, sayangnya kalau misalkan kita langsung memplotkan seperti itu, skalanya berbeda. Jadi si error ini kan ya mungkin aja ya, misalkan error ini nilainya nanti 0,1, 0,2, 0,3 atau 0,01 gitu. Nah, sedangkan si misalkan data prediksinya itu nilainya 100, 101, 120 gitu. Nah, itu kan otomatis berbeda skalanya. Nah, jadi ketika kita akan memplotkan keduanya, maka kita harus melakukan standarisasi dari residual dan prediksinya supaya skalanya sama. Jadi kurang lebih seperti itu untuk interpretasinya. Dan untuk konsekuensinya nanti kalian bisa baca sendiri, di sintaksnya ada. Jadi ketika pokoknya nanti adalah homoskedastisitas. Nah, kalau untuk homoskedastisitas ini sebenarnya kata kuncinya cuma studentize. Jadi studentize ini bisa dibilang pengembangan dari standardize. Gini, kalau untuk standardize ini kan rumusnya ya kalian masih ingat kan, standarisasi dari, atau standarisasi itu kan sebenarnya kita melakukan transformasi gitu, bukan transformasi sih, tapi ya kita sebutnya standarisasi gitu, merubah data ke dalam nilai dari distribusi normal gitu kan, kita itu kita sebut sebagai standarisasi, x min mu per sigma. Nah, ini masalahnya di sini.
Si nilai sigma ini kita asumsikan dia konstan, padahal belum tentu kan. Tadi kan di asumsi homoskedastisitas kita harus tahu apakah dia variansinya konstan atau tidak. Nah, kita akan menguji itu. Nah, ini kelemahan dari standarisasi. Standarisasi ini mengasumsikan bahwa variansi atau standar deviasinya ini konstan. Padahal kita akan menguji itu. Nah, maka dari itu dikembangkan studentisasi. Studentisasi ini menggunakan salah satu statistik atau rumus, namanya itu leverage atau H. Jadi nanti si rumus H-nya itu pokoknya ada lah. Kalian bisa mungkin buka sumbernya ini. Bisa buka sumbernya. Nanti akan membentuk suatu rumus studentisasi atau distribusi T. Sebenarnya ini juga bentuk distribusinya seperti distribusi T, si studentize ini. Nanti akan membentuk rumus seperti ini. Jadi kita bisa menggunakan set residual yang tadi. Set residual tadi bisa kita gunakan untuk menghitung studentize residual. Ya. Nanti ini akan mengukur ukuran penyebaran dari residualnya. Apakah benar-benar konstan atau tidak gitu. Kemudian asumsi non autokorelasi. Asumsi ini non autokorelasi ini bisa dikatakan, sebentar aku cek. Non autokorelasi ini secara sederhananya ya, mungkin seperti ini. Jadi statistiknya itu kan dari bin. Nah, kalau kita lihat di sini, ini yang atas pembilangnya, ini fungsi kalau kita lihat ya, fungsi kovariansi, autokovariansi atau kovariansi diri. Nah, jadi buat yang belum tahu aja, autokorelasi itu korelasi dengan diri sendiri. Maksudnya, misalnya kita punya himpunan data X, kita mencari autokorelasi dari X, berarti kita mencari hubungan antara X1 dengan X2, X2 dengan X3, ataupun bermacam-macam gitu. Ataupun X1 dengan X3 gitu. Itu yang disebut dengan korelasi diri sendiri. Nah, bedanya di sini errornya. Kita ingin tahu, tadi kan berangkat dari kovariansi. Tadi kan di sini dia itu berangkat dari kovariansinya. Apakah error pertama dengan error kedua misalkan saling independen? Nah, kita ingin tahu itu. Itu yang ingin kita tahu. Apakah semuanya saling independen atau tidak? Nah, maka dari itu di sini rumusnya kovariansi dari error ke I dengan error ke I-1. Ya, berarti error pertama dengan error kedua dengan error ketiga, dan seterusnya. Apakah mereka saling berkorelasi? Nah, kalau di sini kan rumus kovariansi, apakah nilainya ini sama dengan 0 atau tidak gitu kan. Jadi kurang lebih seperti itu. Nah, ini variansinya. Dan ini ada link untuk membuka tabelnya. Kalian bisa cek. Ini untuk daerah kritisnya ya. Jadi aku nggak bisa jelasin semuanya. Kemudian untuk, nah ini tadi aku bicara mengenai asumsinya ketika sudah terpenuhi semuanya. Konsekuensi dari asumsi yang sudah terpenuhi semuanya adalah uji kecocokan model dan uji signifikansi parameternya nanti dapat dipercaya atau akurasinya tinggi gitu. Nah, kita ingin mengetahui dari uji kecocokan model ini apakah modelnya benar-benar cocok atau tidak, model regresinya tadi yang kita peroleh cocok atau tidak. Nah, ini untuk memahami uji kecocokan model ini sangat gampang. Jadi kuncinya gini, kalian lihat di F hitungnya. Lihat di F hitungnya RKR dibagi RKS. Nah, RKR dibagi RKS. RKR diperoleh dari mana? RKR diperoleh dari JKR. RKS diperoleh dari JKS. Kunci JKS, JKR. Nah, di sini ada dua statistik. Jumlah kuadrat regresi, jumlah kuadrat error atau kesesatan. Nah,
Dari dua statistik itu, jumlah kuadrat regresi yang dimaksud di sini ini kan selisih antara Y topi dengan Y bar. Nah, kemudian JKS ini selisih antara YI dengan Y bar, atau bisa dibilang kita akan mengkuadratkan errornya dan menjumlahkannya. Kalau ini kita menyelisihkan antara data prediksi kita dengan rata-rata data kita. Nah, logikanya sih seperti ini ya. Kalau misalkan kita punya data misalkan 16, ini data prediksi ya. Misalkan kita punya data prediksi 16, 17, 16, 17, 18, kemudian 19, 15. Nah, kita punya Y bar. Y bar ini rata-rata dari data aktual kita. Misalkan Y barnya itu 17. Nah, kemudian kita punya data error. Data errornya itu misalkan 0,01, 0,02, 0,01 gitu kan. Misalkan aja. Tapi nanti tergantung lah ya pada datanya seperti apa. Misalkan ya ini jangan 0,01 lah. Misalkan ini 1 gitu, 2 atau berapa gitu. Nah, logikanya kalau seperti ini. F hitung. Nah, ini RKR tadi kan rataan kuadrat regresi. RKS itu rataan kuadrat sesatan atau error. Nah, kita lihat di hipotesisnya. Hipotesisnya H0 model regresi tidak cocok. H1 model regresi cocok. Nah, kita menolak H0 itu ketika F hitung lebih dari F standar. Berarti asumsikan gini aja. Ketika kita memiliki F hitung yang nilainya besar gitu, berarti kan RKR kita besar. RKS kita kecil. Asumsikan seperti itu secara logika ya. Maka kita akan otomatis menolak H0. Berarti kita akan menerima H1. Model regresi cocok. Nah, ketika kita punya F hitung yang besar, secara logika kita akan mengasumsikan bahwa modelnya itu cocok. Berarti kita harus punya RKR yang besar dan RKS yang kecil. Ya, berarti kita harus punya selisih data yang ukurannya besar dan selisih error dan nilai error yang kecil. Jadi logikanya semakin kecil nilai error akan semakin besar peluang kita untuk menerima H1 bahwa model regresinya itu cocok. Jadi kurang lebih seperti itu untuk logikanya. Jadi semakin kecil errornya gitu aja. Semakin kecil errornya, kemungkinan kita untuk menerima modelnya cocok otomatis akan semakin besar gitu. Dan semakin besar RKR-nya juga seperti itu kan. Ya misalkan kita punya data jutaan, 1.200.000, 1.100.000, errornya cuma 1, 2, 3, 4. Otomatis kalau berdasarkan skalanya itu kan si errornya itu akan dianggap sangat kecil oleh nilai 1.000.000, 1.200.000 gitu kan. Nah, begitu juga kalau misalkan kita punya data 15, 16, 17, 18, 14 gitu kan. Kalau kita punya errornya itu besar misalkan 2, 3, 4, nah otomatis nanti F hitungnya akan kecil kan. Maka dari itu modelnya dikatakan ya cocok itu. Secara logikanya sih seperti itu. Nah, kemudian uji T juga cukup mudah untuk dipahami. Nah, kita langsung lihat aja statistik yang dipakai itu apa. T hitung itu mengandalkan apa? R. Nilai R-nya ini kan korelasi dari X dengan Y. Nah, si uji T ini kita ingin mencari tahu terlebih dahulu korelasi dari data variabel independen dengan variabel dependennya. Kita ingin tahu korelasinya. Logikanya gini. Korelasi antara dua buah variabel. Nah, ini ya. Ketika R-nya mendekati -1 ataupun ketika R-nya mendekati 1, otomatis korelasinya semakin kuat. Entah itu korelasi negatif ataupun korelasi positif. Otomatis hubungan antara X dan Y semakin kuat ketika R-nya itu mendekati -1 atau mendekati 1.
Nah, pengaruhnya apa terhadap T hitung? Nanti nilai R-nya ini misalkan mendekati min 1. Misalkan mendekati min 1 atau mendekati 1. Pengaruhnya nanti kan si nilai ini, oh ya maaf sebelumnya, ini seharusnya ini ada harga mutlak ya. Ini ada harga mutlak T. Nanti otomatis nilai kalau R-nya ini semakin mendekati min 1 atau semakin mendekati 1, kalau kita harga mutlakan, otomatis nilainya akan semakin besar. Nah, lain halnya kalau tidak ada hubungan antara X dengan Y atau hubungannya kecil. Nah, otomatis nilai korelasinya itu kecil, nilai hubungannya itu kecil antara X dengan Y. Nah, pengaruhnya nilai T hitungnya ini akan semakin kecil. Nah, begitu juga di bawah di penyebutnya ini 1 min R kuadrat. Kalau misalkan R kuadratnya mendekati 1 atau mendekati min 1 ya, misalkan 0,9, maka otomatis nilainya itu akar dari 0, misalkan 0,01 gitu, 0,1 gitu. Maka si penyebutnya ini akan semakin kecil kalau R-nya semakin besar. Jadi si 1 min R kuadrat ini berbanding terbalik. Ketika R-nya makin besar, maka penyebutnya akan semakin kecil. Ketika R-nya makin kecil, penyebutnya makin besar. Nah, kalau nilai penyebut semakin kecil, otomatis nilai T hitung semakin besar. Nah, kalau sebaliknya, nilai penyebutnya semakin besar, T hitungnya akan semakin kecil. Jadi sebenarnya yang pengaruhi cuma R-nya aja, korelasinya. Kalau korelasinya gede ya, otomatis kemungkinan besar uji signifikansi parameternya akan diterima. Maksudnya H1-nya akan diterima atau parameternya memiliki pengaruh signifikan. Gitu. Itu secara logika aja. Nah, ini keputusan model akhir. Jadi kalau misalkan uji kecocokan model menggunakan uji F udah diterima, uji signifikansi parameter dengan uji T udah diterima, maksudnya udah diterima H1-nya udah diterima ya, hipotesis alternatifnya udah diterima, maka model awal tadi kita putuskan dia akan dipakai untuk model akhir. Kurang lebih seperti itu. Nah, kemudian ke sintaks dasarnya. Nah, yang menarik dari pembahasan ini yaitu sintaks dasar yang saya pakai itu sintaks terapan dari rumus dasar ini. Jadi saya tahu ada sintaks linear model LM yang dapat digunakan untuk analisis regresi linear sederhana yang bisa langsung memunculkan output gitu. Saya tahu ada function itu di R ya. Nah, tapi di sini kan tujuannya untuk belajar menerapkan fungsi. Kalau misalkan kita punya sebuah rumus statistik, kita bisa terapkan ke dalam bahasa pemrograman. Nah, kurang lebih seperti itu untuk pembahasan dasar teorinya. Nah, di sini akan dibahas sedikit mungkin ya. Ini kan kebetulan modulnya sintaksnya ini buatan saya sendiri kebetulan. Nah, mungkin saya akan membahas beberapa bahasa program yang kerap kali dipakai untuk statistik gitu. Ini bukan bahasa function, maksudnya bahasa yang mengandalkan packaging atau function yang mungkin bahasanya susah dipahami, tapi ini bahasa operator pemrograman yang paling dasar gitu, seperti ini. For, I, in, 1-n. Fungsi looping menggunakan for ini bisa dibilang looping sederhana, tapi bisa dipakai di berbagai macam rumus karena looping ini dasar pemrograman yang bisa dibilang cukup sederhana gitu. Nah, kalian mungkin aku mungkin nggak akan jelasin semuanya, aku bakal kasih singkatan-singkatan aja. Ini menghitung B1 ya, tadi kan udah ada manualnya, aku turunkan rumus kan. Nah, ini menghitung B1. Nah, ini ya yang aku kasih tanda biru, mungkin kalian bisa stop. B0 ada, kemudian model awal. Nah, untuk model awal ini cuma visualisasi aja nanti.
Nah, di sini yang penting. Nah, tadi aku jelasin sedikit ya untuk loopingannya. Nah, ini. Tadi dalam mencari model, dalam mencari nilai koefisien B1 atau mengestimasi nilai B1, B0, kita butuh yang namanya sigma X atau penjumlahan dari X, data X. Dan kita butuh sigma Y, sigma XY, dan sigma X kuadrat. Udah, bahan dasar kita 4 itu. Kalau mau mencari sigma X, kita hanya tinggal sum X, menjumlahkan semua nilai X. Nilai sigma Y, sum Y, menjumlahkan semua nilai Y. Kemudian mencari XY, nah ini berbeda. Jadi untuk mencari XY ini kita kan harus mengalihkan dulu data X pertama dengan Y pertama, X kedua dengan Y kedua, X ketiga dengan Y ketiga, dan seterusnya. Nah, kita bisa menggunakan fungsi looping ini, for loop. Jadi looping itu ada berbagai macam sebenarnya. Nah, salah satu yang paling mungkin cukup mudah, kita bisa menggunakan for looping. Nah, awalnya seperti ini. Kita definisikan dulu XY-nya itu mau apa gitu. Di sini numeric n, yang dimaksud n itu tadi length dari X. Atau n ini panjang dari X. X-nya misalkan 10 data, berarti n-nya nanti 10 gitu kan. Nah, numeric n ini maksudnya kita akan mengenerate sebuah wadah sebanyak sebuah wadah kosong berupa vektor yang bernilai kosong, 0, bernilai 0, kosong. Nah, itu kita simpan dalam XY. Jadi XY-nya nanti bernilai kosong. Nah, kemudian aku jelasin di R-nya aja ya. Misalkan aku input data, nah seperti ini ya. Ini datanya ya, X dan Y, misalkan seperti ini. Misalkan kita punya data seperti itu. Nah, kita ini, nah sebenarnya si DF data frame XD, X dan Y. Nah, ini sebenarnya nggak terlalu penting. Jadi kalau di R ini kita harus mengurutkan ini kan X dan Y ini kan berpasangan. Nah, kita lihat nilainya 4, 5, 6,2, 6, 7, 8, 9,2, 4, 3, 5,1, 7,2. Ini kan gak berurutan. Nah, sedangkan nilai Y-nya ya kita abaikan dulu ya. Nah, kita kalau di R, khusus di R ya, kecuali kalian menggunakan SPSS gak masalah. Kita harus mengurutkan pasangan XY ini terhadap X-nya. Jadi kita urutkan berdasarkan nilai X-nya. Kita harus urutkan. Nah, ini function untuk mengurutkan nilai XY berdasarkan X-nya. Dengan XY-nya ini selalu berpasangan ya. Jadi 5,1 dengan 16, 5,1 dengan 16 ini harus selalu ikut. 7,2 dengan 19 selalu berpasangan. 7 dengan 21 selalu berpasangan gitu. 4 dengan 15. Tapi kita urutkan berdasarkan nilai X-nya gitu. Ini sintaks untuk mengurutkan. Ya, itu nggak terlalu penting. Kalian boleh langsung mengurutkan manual, nggak masalah. Nah, setelah itu ini nggak usah dibahas dulu. Ini kan menginput data aja. Nah, kita plotin XY-nya. Nah, seperti ini. Nah, ini nilai XY-nya. Oke. Nilai XY-nya. Kemudian ini n yang aku maksud tadi. Sig X, sig Y. Nah, ini jumlahan dari X, jumlah dari Y. Nah, ini yang tadi aku bahas ya, looping. Nah, kita akan mencari sigma XY. Nah, kita lihat dulu ya di sini. Di sini kan ada sigma XY. Nah, ini ya. Nah, sigma YI kali XI ya, sama aja. Kita akan melooping itu. Nah, misalkan kita definisikan dulu X ini ya, yang aku maksud numeric n. Jadi si X ya nanti, nah seperti ini. Isinya itu vektor 0, 0, 0, 0, 0. Bukan vektor sih, tapi suatu himpunan data yang nilainya 0, 0, 0 atau kosong gitu, kosong nilainya. Kemudian kita looping.
kita looping nilai xy-nya itu. Nah, ini xi dikali yi. Nah, ini maksudnya kan yang tadi, xi dikali yi. I yang dimaksud itu i in 1 sampai n. Maksudnya i-nya bergerak dari 1 sampai n. Jadi sebenarnya sama persis seperti fungsi sigma. Sigma i sama dengan 1 sampai n, berarti i-nya bergerak dari 1, 2, 3, 4 sampai dengan n. Misalkan n-nya 10 gitu. Atau gimana gitu. Nah, kalau di sini, nah ini kita akan memasukkan hasil perkalian antara x ke i dengan y ke i. Jadi x ke i, nah misalnya gini, misalkan x1 gitu. Nah, kita akan muncul data pertama, kemudian misalkan x7. Nah, itu data ke-7. Nah, berarti kalau misalkan x dikali y, berarti kan x data ke i dikali y data ke i, hasil kalinya kita masukkan ke xy ke i. Harusnya paham ya kalian. Nah, kemudian setelah kita mengalih-alihkan dengan looping ini, jadi si looping ini nanti akan mengalih-alihkan mulai dari i sama dengan 1, i sama dengan 2, i sama dengan 3, sampai i sama dengan n gitu. Nanti xy-nya ini akan terisi. Nah, kita lihat ya. Kita running loopingannya. Kita lihat xy-nya. Nah, xy-nya ini akan terisi. Tadinya xy-nya itu ini 000. Nah, akan terisi dengan x kali y. Kemudian ini biasa ya, sum x kali y. Kita akan menjumlahkan semua nilainya ini. Kita akan sesuai dengan fungsinya tadi kan, sigma. Berarti kita menjumlahkan semuanya. Kita tinggal jumlahkan aja. Nah, udah. Nah, ini juga sama, x2 juga sama. X2 ini yang aku maksud x kuadrat ya, x kuadrat. Kita akan mencari sigma x kuadrat. Berarti kan kita harus mengalihkan xi dengan xi gitu kan. Simple aja. Nah, hasilnya 490. Kemudian kita mencari B1, terus B0. Nah, B1 ini sesuai rumusnya ya. N dikali sigma dari xy dikurangi sigma dari x dikali sigma y. Nah, semuanya dibagi dengan n dikali sigma x kuadrat dikurangi sigma x dikuadratkan. Nah, bisa lihat di sini nih, sama persis kok. Nah, ini sama persis. N dikali yx dikurangi sigma y dikali sigma x dibagi n dikali sigma x kuadrat, sama persis. Nah, sebenarnya penerapannya ini logika matematika aja dasarnya. Nah, kita udah peroleh B0 B1. Nah, kita ini cuma gimmick aja ya, pura-pura aja bahwa kita udah punya model awal gitu. Nah, ini model awalnya. Nah, ini cuma kalau cat itu kan buat menampilkan sebuah nilai ataupun sebuah string gitu. Nah, seperti ini ya. Jadi kalau kalimat atau string ya, kita tampilkannya pakai tanda petik. Kalau misalkan angka nggak usah dikasih tanda petik, udah gitu aja. Kita dapat model awal seperti ini ya. Ini y topi, nah itu. Nah, kemudian kita bisa mencari nilai y topinya atau y prediksinya. Kita bisa cari nilai itu. Nah, ini agak beda. Ini bukan looping lagi pakainya, tapi kalian bisa aja pakai looping. Nah, tapi kalian silahkan pakai yang fungsi ini aja nggak apa-apa. Jadi misalkan yt itu y topi, ya misalkan aja gitu, yt gitu. Ini adalah fungsi dari a. Nah, dimana nilai fungsinya ini b sama dengan b0 ditambah b1 dikali a. Ya misalkan b-nya ini nilai prediksi gitu. b0 itu tadi ya sudah, b1 itu sudah didapat tadi kan. Ini kan model regresi kita tadi dikali dengan a. Ini kita running dulu aja ya. Nah, ini. Nah, kita udah peroleh model. Jadi kita ini fungsi ini sebenarnya tujuannya kita menuliskan model kita ke dalam bahasa R-nya. Jadi kita bikin fungsi model, fungsi y topinya. Kita bikin fungsi itu. Kita yt itu udah dalam bentuk fungsi. Nah, kemudian apa?
kita bisa definisikan supply, definisikan nilai y topinya itu dengan fungsi supply. Nah, fungsi supply atau apply ini sebenarnya kita cuma sama aja melakukan looping dari x dengan fungsi yt. Tadi kan yt-nya ini, yt-nya itu anggap aja modelnya, fungsi modelnya. Nah, kita masukkan nilai x ke semua fungsi yt. Jadi dari x yang pertama sampai x yang ke-10 kita masukin semuanya. Nanti kita akan mengisi nilai y topi ini. Nah, ini y topinya. Ini nilai prediksi ya. Nah, kalau udah kita plotin ya. Ini plotnya nggak perlu aku jelasin ya. Jadi, atau bisa juga kayak gini sih. PCH sama dengan 16 misalkan. Biar lebih kelihatan gitu. Nah, udah. Itu ya. Nah, ini yang warna hitam ini plot dari data observasi, dari data awal kita. Nah, yang berwarna biru ini sebenarnya plot dari y topi. Tadi kan y topi udah dibuat nih. Nih, y topi. Kita tinggal plotin aja. Dikasih tipe O. Maka akan jadi garis seperti ini. Itu model kita yang warna biru itu. Nah, kemudian setelah itu ini bisa dihapus saja. Nah, kita bisa bikin garis lagi yang mungkin lebih menarik gitu. Nah, ini kan kelihatan lebih menarik. Ini sama aja garisnya dengan yang tadi, hanya saja ini dibuat dari titik 0 ya, nih titik 0 sampai dengan data terakhir gitu. Jadi cukup mudah. Kalian bisa stop aja. Kemudian uji asumsi. Yang paling penting dari uji asumsi itu residual. Kita mau gimana pun harus butuh yang namanya residual. Nah, residual ini udah aku tulis tadi ini. Udah aku tuliskan. Residualnya ini adalah YI atau data observasi dikurangi dengan YI topi atau data prediksi kita. Kita sama aja ngelakuin looping aja kayak tadi. YI ini tadi data prediksi data observasi ke I. Y topi I berarti data prediksi ke I gitu kan. Sederhana aja. Nah, ini numerik n berarti kan bikin vektor kosong gitu kan. Nih. Nah, awalnya kosong gitu. Kita looping, kita munculin. Nah, udah terisi. Ini semua nilai residual yang kita punya. Kemudian nah, ini uji normalitas visual. Ini aku bilang tadi ya. Uji normalitas visual ini. Nah, tadi aku kan bilang bahwa absisnya itu error ordinat atau sumbu y-nya itu kuantil Q ya. Ini bukan P tapi Q, kuantil. Nah, kita akan bikin kuantilnya itu. Jadi gimana caranya? Pakai keynorm. Jadi si keynorm itu bisa kayak gini. Nih ya. Keynorm. Nah, nih P. Keynorm dari P mean sama dengan 0, standar deviasi sama dengan 1. Ini adalah distribusi normal standar. Mean sama dengan 0, standar deviasi 1. Distribusi normal standar. Kita akan mencari kuantil dari distribusi normal standar dari nilai probabilitas yang kita punya tadi. Nah, nih. Misalkan kita punya 0,05, 0,15, 0,95 sampai 0,95, kita masukin semuanya nilai P-nya itu. Ya. Misalkan 0,05. Nah, hasilnya min 1,64 gitu kan. Atau misalkan keynorm
995 gitu. Nah 1,64. Sederhana aja, kurang lebih kayak gitu. Nah nanti kita bisa buat fungsi yang kayak tadi ya. Fungsinya itu fungsi kinorm dari A sama dengan B. Ini cuma bikin fungsi dulu, kita bikin fungsi namanya fungsi Kiki. Nah kita bikin probabilitasnya dulu. Nah ini sesuai banget ya rumusnya. Ini sequence itu ini gunanya untuk mengulang, bukan mengulang, maaf, kalau mengulang itu wrap ya, wrap. Nah kalau sequence ini kita akan mengenerate angka, mulai dari ini 0,5 per n sampai n min 0,5 per n, sesuai ya, nih kalian bisa lihat. Nah kita akan mengenerate angka dari PI 1, dari P1, berarti kan 1 min 1 per 2 dibagi N, bener kan? Nah 1 dikurangi 1 per 2 kan 0,5 dibagi N, nah ini ya. Kemudian N min 0,5 per N, maksudnya misalkan N nya 10, berarti P10 itu ya 10 dikurangi 0,5 dibagi 10 gitu kan. Kalau P1 1 dikurangi 0,5 dibagi 1, jadi 0,5 dibagi 1. Kalau 10 9,5 dibagi 1, gitu aja, sederhana. Kita udah punya nilai probabilitas dari semua datanya, dari semua n, dari 1 sampai 11 ya, maaf, kalau di sini 11. Nah ini kita udah punya 0,4545 sampai dengan 0,95 ini ya. Kemudian kita tinggal masukin aja supply, sama kayak tadi. Supply itu gunanya untuk mensubstitusi semua nilai yang kita punya ke dalam fungsi yang kita punya. Jadi prop itu kan tadi terdiri dari ini ya, prop. Nah Kiki itu fungsinya, kita akan masukkan semua nilai probabilitas ke Kiki. Nanti kita akan mendapatkan nilai kuantil dari semuanya. Nah ini nilai kuantil semuanya. Nah biar nggak bingung, kita langsung plotin aja nilai kuantil dan nilai residual yang udah di sort ini diurutkan ya, nilai residual yang udah diurutkan, plot aja langsung biar nggak bingung. Nah ini dia normal Kiki plot ya. Kalau misalkan dia lurus berarti linear, dah gitu aja, sederhana aja. Kemudian maaf ini Jerkibera ya, Jerkibera aku pakainya, bukan Shopee-Royal. Nah. Ini aku bisa jelasin tapi durasi videonya mungkin terlalu lama nanti. Nah, aku jelasin secara singkat aja. Jadi tadi kan udah aku tulis lah rumusnya, insya Allah kalian bisa ngerti. Nah kalau misalkan x bar 2 ini cuma nama-nama aja sebenarnya. Tadi kan kita mau, nah ini ya udah ada rumusnya kok. Nih 1 2 3 4. Kita butuh 1 2 3 4 4. Nah ini ya, kita butuh 4 buah nilai yang bisa kita looping. Bisa juga sih kalau misalkan udah cukup ahli gitu kan, ngelooping 4-4-nya langsung bisa aja. Tadi kan aku looping satu-satu di sini sebenarnya tujuannya buat enggak sih, ini aku looping 3-nya langsung sih. Ya sebenarnya tujuannya buat lebih memahami aja. Nah d-res i. Nah di res i ini kan maksudnya tadi residual yang ke i, residual. Misalkan i-nya sama dengan 1, residual yang pertama. Mean di res, berarti kita akan mencari rata-rata dari di residual. Nah, sesuai, sama persis. Residual dikurangi mean dari residual, sama persis. Nah, kita udah ngelooping semua nilainya. Nah, ini pangkat 2, pangkat 3, pangkat 4 gitu kan. Kita udah dapat nilai X barnya ini ya. Nah, ini X bar pangkat 2, X bar pangkat 3, X bar pangkat 4. Nah nanti kita tinggal masukin aja ke skewness sama kurtosisnya ini. Kita masukin semuanya nilainya. Skewnessnya itu nah segini,
kurtosisnya itu 1,69. Kemudian nilai statistik Jalkibera-nya kita tinggal hitung. Ini rumusnya udah aku samain, 0,894. Ini hasil statistiknya. Nah, ini aku bahas singkat. Jadi function if ini bisa untuk 2 kondisi, 3 kondisi, 4 kondisi, 5 kondisi, dan seterusnya. Nah, ini di sini 2 kondisi aja karena apa? Hipotesis kita tadi cuma ada 2. H0 ditolak atau H0 diterima. H0 ditolak ketika apa? H0 diterima ketika apa? Yaitu ketika nilai JB-nya kurang dari C kritis. Nah, C kritis ini nilai chi-square yang aku maksud tadi ya. Nah, kalian bisa gunakan fungsi ini, Kichis dengan P sama dengan 1 min alpha. Nah, ini harus 1 min alpha ya. Karena ujinya itu menggunakan satu sisi. Uji satu sisi. Jadi harus 1 min alpha. Harus menggunakan 1 min alpha. Ini harus ya. Derajat bebasnya 2 ya. Udah sesuai tadi. Alfanya berapa? Alfanya 0,05 lah ya. Maksudnya ya kita definisikan dulu alfa sama dengan 0,05 misalkan. Nah, kritisnya berapa? 5,99. Oke. Kita tinggal running aja if-nya ini. Ini tinggal kita running aja nanti. Control enter ya, buat kalian yang belum tahu aja, kalian bisa taruh kursornya di sini, terus control enter kan ke running semua. Nah, ini kesimpulannya. Jadi dari 2 buah kondisi tadi, jika JB kurang dari C kritis, maka lakukan ini. Yang atas. Nah, else jika tidak, maka lakukan ini gitu. Kita seperti memerintahkan gitu. Memerintahkan berdasarkan kondisinya ini. Jika JB kurang dari C kritis, maka lakukan ini ya, yang aku blok. Nah, else atau sebaliknya, jika tidak memenuhi kondisi tersebut, berarti JB kurang dari C kritis, maka lakukan ini gitu. Kalian bisa baca sendiri ya. Nah, ini kalian bisa stop. Kemudian asumsi linearitas ada, ini sama ya, sama seperti tadi. Kalian bisa running, ini aku running aja secara singkat biar. Nah, ini uji visual linearitas ini ya, karena itu kan kelihatan banget itu nggak membentuk pola, itu menyebar ya, udah pasti menyebar dia ya mungkin sih ya, aku soalnya datanya juga cuma 11 kan, jadi nggak terlalu akurat ujinya. Nah, itu menyebar berarti udah pasti dia memenuhi asumsi linearitas. Kemudian homoskedastisitas sama ini ya. Nah, tuh plotnya hampir mirip emang antara uji linearitas dengan dengan uji heteroskedastisitas. Kalau nama ujinya itu uji hetero ya. Kalau asumsinya asumsi homoskedastisitas. Itu asumsi yang harus kita penuhi. Seperti itu. Asumsi non autokorelasi. Nah, ini sama looping, pakai looping function, ya kan? Ini kalian bisa stop di bagian sini, silahkan. Nah, ini ada browse URL. Ini maksudnya kalau kita running, nah dia akan membuka. Oh, ini enggak ada sinyal. Jadi nanti ini link ini dia akan membuka tabel Darwin-Watson ya. Kalian bisa cek nilai Darwin-Watson-nya, masukkan ke sini ya. Masukkan ke DL DU. DL itu Darwin lower, DU itu Darwin upper. Kalian udah ngerti kan harusnya cara membaca tabelnya. Nah, ini yang agak rumit sih sebenarnya. Tapi enggak lah, pasti bisa lah. Ini pasti bisa. Sebentar aku running dulu. Nah, ini Darwin-Watson-nya. Nilai Darwin-Watson 1,359. Kemudian DL DU-nya kita, ini karena aku pakai data ukuran 11 ya. Alfanya 0,05, maka Darwin lower upper-nya segitu. Aku tampilkan. Nah, ini Darwin lower 0,927, Darwin upper 1,32, dan Darwin-Watson 1,359. Oke. Nah, ini 5 kondisi. Ini adaptasi dari sini. Ini kan ada 5 kondisi.
0 dw dl, dl dw du, du dw 4 min du, 4 min du dw 4 min dl. Itu adaptasi dari situ. Caranya gampang, tinggal kita masukkan aja kondisinya ini, maka jalankan ini. Kondisinya ini, maka jalankan ini. Gitu. Nah, bedanya di sini kalau misalkan kita menggunakan kondisi lebih dari 2, kita harus menggunakan else if ya. Kalau tadi kan cuma else aja kalau 2 kondisi. Ini kondisinya lebih dari 2, kita pakainya else if. Kita else if, else if, else if. Udah sampai semua kondisi masuk ya. Ini kondisi yang pertama, kondisi kedua, kondisi ketiga, keempat, 5. Ini cukup mudah dipahami sih. Nah, cat itu tampilkan ya, maksudnya tampilkan ini. Maka kalau kita running, ini ya kesimpulannya yang warna putih ini. Nah, ini H0 diterima, tidak terdapat autokorelasi pada data variabel independen. Nah, itu udah kurang lebih seperti itu untuk uji asumsi. Kemudian uji kecocokan model. Ini mudah banget. Ini sama persis, ada loopingan for, kemudian menghitungnya juga sesuai sama kayak yang di modul. F hitung, F tabelnya ini pakai keyf. Tadi kan ada keynorm. Keynorm itu yang dipakai buat key plot tadi ya. Itu keynorm. Terus key square itu yang dipakai tadi buat Jargebera itu pakai key square. Kalau ini keyf buat uji F. Udah, gampangannya gitu aja. Running aja. Nah, udah dapat F hitung sama F tabel. Kita bisa langsung running. Nah, ini if else kan dasar banget sebenarnya. Menggunakan if else, for looping gitu. Cukup mudah. Masukkan kondisinya ya kan, jika F hitung lebih dari F tabel maka tolak H0 gitu. Ini suka-suka kita aja, jadi fleksibel sebenarnya, bikin sintaks dasar gini fleksibel sifatnya. Kita running aja. Nah, udah dapat kesimpulan karena nilai F hitung 61,5868 lebih besar dari F tabelnya, maka dapat dikatakan model regresi cocok digunakan gitu. Nah, ini bikin tabel ANOVA ya. Ini sintaks bikin tabel ANOVA. Ini tanpa package ya, insya Allah tanpa package. Kita cuma butuh data frame. Jadi gini, awalnya aku definisikan judulnya. Ini judul ya. Model ini maksudnya ini judul aja, regresi residual total. Kalau misalkan kita tahu tabel ANOVA itu ya, aku nggak ada contohnya sih di sini. Ya pokoknya kita bikin judulnya dulu. Nah, ini nilainya JKR, JKS, JKR plus JKS. Ini derajat kebebasan. Jadi kalau misal kalian ingat di tabel ANOVA itu kan di tabel ANOVA itu kan ada JKR, JKS, JKT. JKT itu kan JKR ditambah JKS. Nah, ini nilainya ya. Jadi buat yang belum tahu aja, C ini untuk mendefinisikan sebuah vektor. Kalau kita mau bikin vektor regresi, residual, total. Ini cuma kalimat aja ya. Makanya aku kasih tanda petik itu kan karena dia string atau ya istilahnya kalimat gitu aja. Ya, aku kasih tanda petik. Nah, kalau ini kan enggak, JKR, JKS, JKR plus JKS. Ini nilai ya. Kita bikin itunya dulu. Gini ya tampilannya. Nah, gitu. Kemudian derajat bebasnya min of square, nilai F hitung, nilai F tabel. Nah, ini yang kosong-kosong ini maksudnya apa gitu kan? Yang kosong-kosong ini tuh maksudnya F hitung sama F tabel kan cuma satu, jadi aku kasih isinya itu kosong-kosong gitu. RKR, RKS ini kosong gitu. Jadi biar ukuran tabelnya itu nanti 3 kali berapa tuh? 3 kali 5 ya kalau nggak salah. 3 kali 6. Kita udah dapet nih min of square-nya, nilai F hitung, nilai F tabel. Nah, kita running tabel ANOVA-nya. Nah, jadi seperti ini.
gitu ya. Ini tuh data.frame, kita bikin data frame atau ya biar seolah-olah bentuknya kayak tabel gitu. Ada model, sum of square, ini masukin semua ya, ini masukin semua jadi tabel nanti, kurang lebih seperti itu. Kemudian uji signifikansi parameter atau menggunakan uji T. Ini rumusnya dasar banget. Nah, ini Ki T atau kuantil dari T tabel. Ini gampang juga. Derajat bebasnya N min P min 1. Udah cukup mudah ini. Nggak ada yang susah-susah. Nah, masukin kondisinya apa tadi? Jika T hitung lebih dari sama dengan T tabel, maka H0 ditolak gitu kan. Ini harusnya T hitungnya aku kasih abs ya. Abs. Nah, ini kenapa aku kasih absolut? Ini maksudnya kita mau tahu harga mutlaknya dari T hitung, karena uji T itu tadi kan harus statistik T hitungnya harus kita harga mutlakkan karena dia merupakan uji dua sisi. Nah, nah ini kunci juga ya, karena dia merupakan uji dua sisi, jadi harus begini ya statistik ujinya 1 min alfa per 2, karena dua sisi dia ujinya. Jadi statistik T hitungnya kita absolutkan atau kita harga mutlakkan, dan nilai signifikansi nilai taraf signifikansinya 1 min alfa per 2. Jadi harus alfa per 2 itu untuk uji dua sisi. Running aja udah. Nah, udah dapat kesimpulannya. Udah. Seperti itu. Ini model akhirnya ya, ini gimmick aja. Nah, ini udah dapat model akhirnya sekian gitu kan. R kuadrat. Nah, ini interpretasi dari R kuadratnya ya. Maksudnya interpretasi dari koefisien determinasinya. Jadi kita cukup menggunakan R kuadrat aja dikali 100% ya di sini. Nah, ini mungkin kelihatannya agak ribet gitu, padahal enggak. Ini aku nampilin ini yang pertama, kasih koma. Kemudian aku tampilin ini, R kuadrat dikali 100. Kemudian aku tampilin ini. Nah, tampilin ini persen. Maksudnya biar nanti bentuknya jadi kayak gini. Sebesar 87,49%. Jadi itu trik-trik aja sih terhadap variabel dependen. Sedangkan 12,7% dipengaruhi oleh faktor lain. Itu sebenarnya trik aja supaya terlihat lebih menarik. Nah, ini untuk GUI-nya, kalian bisa install package-nya dulu, library, install package, library. Nah, ini aku kalau untuk bikin GUI AirShiny emang harus pakai package Shiny. Read Excel ini buat membaca data Excel kalian. Shiny Themes itu ini bebas ya, boleh enggak boleh. Iya. Kalau ini enggak aku pakai, yang DT ini enggak aku pakai, tapi silahkan kalau mau. Shiny Themes ini buat ini nggak dipakai juga nggak apa-apa. Shiny Themes itu nanti dipakainya di sini doang. Kalian mau pakai jenis tema yang mana gitu aja. Nah, kalian bisa running ini sampai sini ya. Sebenarnya cukup panjang sampai sini ya, maksudnya kalian running. Jadi aku singkat aja. GUI itu sebenarnya kalau misalnya kalian punya makanan, kalian kemas supaya lebih menarik gitu kan makanannya. Jadi yang terpenting itu kan makanannya, bukan kemasannya. Jadi bikin GUI itu nggak susah sebenarnya. Kalau misalnya mau bikinnya sederhana bisa, kayak aku ini bikinnya cukup sederhana aja. Nah, cuma tap panel. Kalian bisa stop aja ya. Aku iniin. Oke, silahkan stop. Nah, ini silakan bisa di stop. Nah, ini juga bisa di stop. Ini. Nah, dari sini sampai ini ya. Ini sampai sini. Nah, sini. Ini yang kita sebut sebagai interface atau user interface. Ini adalah tampilannya, jadi ini visual doang, ini kemasannya gitu. Nah, ini kemasannya. Nah, kalau dari sini sampai sini
Nah, ini merupakan bisa dibilang ya, ini yang akan kita running gitu, ini servernya, ini kita bisa sebut sebagai servernya gitu, ini yang akan kita running. Ini sama isinya kayak yang aku running tadi, tapi bedanya ada inputannya ya, harus ada inputannya. Kalian bisa stop aja, aku nggak akan jelasin semuanya. Kayak gini, silahkan di stop, observe tuh ya, mulai dari observe bisa di stop tuh. Ada render print juga. Render print itu buat ngeprint maaf, bukan, jadi render print itu buat melakukan render. Maksudnya render itu ya mengenerate secara program gitu, bahasa program untuk mengenerate sesuatu. Nah, render print ini berarti mengenerate data print. Data print tuh ya bisa berupa tulisan, vektor, matriks gitu, string gitu. Itu render print. Render plot. Nah, render plot untuk membuat plot, sesuatu yang berhubungan dengan plot, bisa histogram, bisa ya plot. Seperti tadi kan aku banyak menggunakan plot kan. Nah, kayak gini. Kalian bisa stop. Nah, di sini bisa stop ya. Ini silakan. Agak panjang sih emang. Nanti ya kalau untuk modulnya kan pasti bakal aku share ke semua peserta asistensi. Cuma kan kalau misalkan ada orang umum yang menonton video ini ya silakan, nggak masalah. Nah, ini silakan di copy ya, silakan, nggak masalah. Asumsi linearitas, nah monokedastisitas silakan. Jangan lupa juga untuk tombol apa, maksudnya ininya ya, apa, kurung-kurungnya jangan lupa. Ini autokorelasi silakan, non autokorelasi ya. Ini sebenarnya aku bisa jelaskan tapi kan durasinya lama banget nanti. Uji F ini kondisinya, ini ada tabel ANOVA juga. Uji T ini ya, ini kalau nggak kelihatan, ini juga nih kalau nggak kelihatan. Udah, ini kalau misalnya nggak kelihatan tuh seperti itu. Ini juga sama. Nah, tadi sampai uji T. Nah, uji T udah, tabel ANOVA udah, uji T udah, model lahir ini kayak gini, koefisien determinasi dan interpretasi. Nah, kalau udah ya tinggal running aja langsung. Ini bisa aku jelasin sih tapi ya terlalu lama. Kalian bisa running. Nah, ini yang penting tuh sebenarnya di sininya nih. Ini nih, tabel output, verbatim, plot output. Kalau plot output tuh buat mendefinisikan outputnya ya, kita bikin wadah buat outputnya. Verbatim text output kita buat wadah buat render print. Jadi verbatim itu buat render print, render text. Nah, kalau table output buat render tabel gitu. Plot output buat render plot. Jadi cukup sederhana kok. Nah, ini juga penting ya di bagian sini, render table, kalian bisa cek. Nah, hati-hati dengan kurung-kurungnya. Kita bisa running aja ini. Ini terserah ya, ini boleh di running, boleh enggak masalah. Kalian bisa running di sininya aja kok. Nah, ini ke bawah bisa kalian running. Nah, terus servernya ya, INPFS ini. INPFS. Ini enggak usah gini namanya. Ini aku iseng aja kasih nama gitu. Kita running aja. Nah, terus kita running ini. Shiny app. UI-nya itu npf. Servernya yang fs ya. Tinggal kita running aja udah.
Nah, nanti tampilannya kayak gini ya. Bisa browse nih. Ini kalian bisa masukin data di sini. Bisa ini ya, misal coba data digresi. Nah, ini akan muncul. Ini render table tadi. Nah, ini verbatim tadi yang render print tadi kan. Ini koefisien regresor. Nah, ini beta maaf. Ini beta 0-nya, ini beta 1-nya, ini plotnya ya kan, asumsi normalitas. Nah, ini bisa langsung menyimpulkan karena nilai JB kurang dari nilai high kritis, maka H0 diterima sehingga data residualnya berdistribusi normal. Simple. Ini sederhana aja, bisa sebenarnya kalian bisa modif sendiri. Karena ya aku bilang tadi, yang penting makanannya, kemasannya silahkan diperbagus gitu. Yang penting makanannya. Ini asumsinya juga ada. Langsung menyimpulkan, jadi supaya lebih menarik aja. Nah, ini untuk statistik Darwin-Watson-nya kalian inputkan sendiri, silahkan inputkan sendiri statistik Darwin-Watson-nya. Ya, Darwin Lower sama Darwin Upper itu kan harus dimasukkan angkanya. Ya, misalkan di sini aku ubah ya pura-puranya aja ini. Misalkan aku ubah aja gitu 1,7. Nah, ini kan jadi daerah ragu-ragu gitu. Ya gitulah kurang lebih. Nah, ini tabel ANOVA-nya. Nah, karena nilai F hitung lebih besar dari F tabel. Nah, kalau kayak gini kan lebih menarik tampilan seperti ini. Dan mungkin lebih menarik lagi kalau dimodif warnanya gitu. Uji T, ini T hitung, ini T tabel. Karena nilai T hitung lebih besar dari T tabel, maka H0 ditolak, sehingga bisa dikatakan bahwa variabel independennya mempengaruhi secara signifikan terhadap variabel dependen. Nah, ini model akhir. Nah, maka variabel independen. Ya, sebenarnya ini lebih ke kreativitas aja sih kalau gue ini. Nah, oke. Jadi kurang lebih sekian penjelasan dari aku mengenai untuk modulnya ini cukup lengkap. Mengenai praktikum pertama analisis regresi, yaitu analisis regresi linear sederhana dengan teori dasar, sintaks dasar R, dan GUI rasa ini. Ya, kurang lebih sekian dari aku. Semoga ilmu yang aku bagikan bisa bermanfaat buat kalian semua, baik buat peserta praktikum Anarek di Prodi Statistika Universitas Diponegoro maupun bagi pembaca umum, bagi penonton video umum. Ya, kurang lebih sekian. Mohon maaf apabila saya ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.